Bab 1577. Borok di bawah kulit cantik. Farel Powell mengeluarkan obat itu. Jika satu botol ini digunakan, kekuatanmu akan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Harga yang harus kamu bayar adalah menguras semua energimu dan mati di tempat. Instruktur pelatihan tubuh semua tersentak. Jadi kamu ingin menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatan murid-murid dalam waktu singkat, sehingga Neslandia dapat melihat efeknya. Instruktur pelatihan tubuh bertanya, ya, benar, kita memakai sedikit obat maka bisa mencapai efek yang diinginkan. Dengan begitu Neslandia akan puas. Farel Powell mengangguk. Jika efeknya tercapai, Neslandia akan puas. Tapi murid-murid ini tidak akan berguna. Walau kamu hanya menggunakan sedikit, tapi itu akan mengurangi umur mereka. Hidup mereka akan hancur. Instruktur pelatihan tubuh bertanya, saat meminum obat, mereka akan meningkat secara signifikan dan menjadi lebih kuat. Tapi begitu khasiat obatnya habis, umur mereka habis. Energi mereka terkuras. Jangankan menjadi master yang tak tertandingi, apa mungkin mereka bisa tetap hidup? Cara kejam ini tidak adil bagi mereka. Instruktur pelatihan tubuh merasa sangat kasihan dengan bibit muda berbakat ini. Jika mereka hancur karena ini, dia merasa bersalah pada hati nuraninya. Tapi apa kita memiliki cara lain? Kita hanya diberi waktu 3 hari. Jika kita tidak berhasil, kita akan kehilangan segalanya. Farel Powell memelototinya. Segera. Instruktur pelatihan tubuh terdiam. Jika menyangkut kepentingannya sendiri, dia juga tidak punya pilihan. Lalu bagaimana jika mereka mengetahuinya? Jika ketahuan, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Lagi pula, apa kita masih berhubungan dengan program ini? Itu akan menjadi masalah pada murid itu sendiri. Akhirnya, instruktur pelatihan tubuh dibujuk oleh Farel Powell. Keesokan harinya, Farel Powell memanggil semua orang berkumpul. Mengatakan dia menemukan masalahnya. Selanjutnya, ubah ke program pelatihan lain. Yang pasti akan berhasil. Semua orang tanpa ragu mengabdikan diri pada pelatihan. Benar saja. Kali ini berhasil. Secara bertahap ada kemajuan. Setelah 7 hari, mereka telah mencapai kecepatan kemajuan seperti tahap pertama. Dan masih terus berkembang. Semakin hari semakin cepat. Para murid sangat puas. Prajurit Fradron bahkan lebih puas. Mereka semua memuji kehebatan Farel Powell. Aku sudah katakan, perkembangan dan kekuatan kita tidak ada kaitannya dengan Nathan. Instruktur Powell adalah orang yang paling aku kagumi. Wajah Som Mathis penuh kegembiraan yang tak terkendali. Connor mengerutkan kening. Dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun program pelatihan telah diubah, namun sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya. Secara logis, tidak mungkin mengubah situasi sekarang. Tapi hasilnya di luar dugaan. Untuk sesaat, dia tidak tahu alasannya. Markas program Freynok dipenuhi suasana bergairah yang bergejolak. Farel Powell dianggap seperti dewa. Terutama para murid. Mereka semakin memujanya. Siapa yang tidak senang melihat dirinya semakin kuat dari hari ke hari? Tapi di bawah penampilan cantik ini, mereka penuh dengan keburukan. Seolah-olah telah digerogoti oleh semut. Tubuh Som Mathis dan yang lain seperti itu. Meskipun kekuatannya maju pesat, tapi badannya kosong. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Jelas Farel Powell yang menukar tubuh mereka dengan apa yang diinginkannya. Namun, Som Mathis dan yang lain masih berterima kasih kepada Farel Powell. Lihat, mereka tidak menyadarinya. Kita bisa menambah dosisnya. Sudut bibir Farel Powell terlintas hawa dingin. 7 kali. Kami telah meningkat 7 kali lipat. Nathan Clark. Apa kamu sudah melihatnya? Cepat undang Nathan Clark untuk datang melihatnya. Dosis obat ditingkatkan. Kemajuan setiap orang menjadi semakin cepat. Bab 1578. Nathan menyadarinya. Setiap orang mencapai efek yang diinginkan. Hal pertama yang dipikirkan Som Mathis adalah Nathan. Dia sangat ingin Nathan melihat seberapa kuat dirinya sekarang. Dia adalah murid yang paling memiliki harapan untuk mencapai tingkat Ulrich Grimm. Dia sangat percaya diri, kecuali Farel Powell. Tidak ada orang yang dia anggap. Dalam 3 hari, aku akan mengadakan kompetisi internasional. Khusus untuk kalian para anak muda untuk bersaing.
Akan ada para jenius dari 10 negara yang datang untuk berpartisipasi. Mereka tidak lemah. Kalian harus berjuang keras. Farrell Powell berkata, ini untuk menguji hasil pelatihan khusus. Meyakinkan Neslandia, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Secara kebetulan, negara lain juga mengadakan pelatihan khusus yang serupa dengan program Freenop. Mereka juga aktif mempersiapkan Farrell Powell dengan koneksi dan statusnya menyelenggarakan kompetisi internasional. Instruktur Powell, kita harus membiarkan Nathan melihatnya baik-baik. Som Mathis berteriak. Pada akhirnya, penanggung jawab prajurit Fradron secara khusus pergi mencari Nathan. Memberitahukannya tentang kompetisi internasional. Tepat sekali. Aku juga ingin orang-orang ini menguji kekuatannya. Nathan sedang memikirkan untuk mencari orang menjadi lawan tanding Aaron Garrett dan yang lain. Tidak disangka kesempatan itu datang. Hah, menguji kekuatan apa? Pihak lain memandang Nathan dengan curiga. Apa kamu masih ingat gelombang pertama murid gagal dari program Freenop? Ingat, bukankah kamu membawa mereka pergi? Ada apa? Nathan tersenyum. Sekarang mereka telah pulih. Dan juga kekuatan mereka meningkat pesat. Aku ingin mereka berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tidak mungkin. Jangan berbohong kepada kami. Semua orang tahu bahwa mereka adalah orang cacat. Sama sepertimu, mereka tidak bisa berlatih bela diri lagi. Mereka ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak mungkin. Mimpi. Jangan bercanda. Tidak ada yang setuju. Nathan hanya bisa menyerah. Sebentar lagi kompetisi internasional akan dimulai. Nathan datang ke arena untuk mengamati. Persaingan berlangsung ketat. 100 murid dari program Freenop menyapu bersih para jenius dari 9 negara lainnya dengan mudah dan cepat. Mereka memenangkan kejuaraan kompetisi internasional dengan kemenangan mutlak. Kekuatan mereka mengejutkan 9 negara lainnya. Sepertinya mereka tidak berada di level yang sama. Untuk pencapaian Som Mathis dan yang lain, prajurit Fradron sangat puas. Neslandia juga sangat puas. Semua orang memuji Farrell Powell dan ketiga instruktur. Prajurit Fradron merasa beruntung atas keputusan bijaknya. Alasan pertama, tidak mengangkat Nathan sebagai kepala instruktur dan lebih memilih Farrell Powell menjadi kepala instruktur. Hal kedua, Nathan dikeluarkan tepat waktu tanpa mempengaruhi pelatihan. Farrell Powell memandang Nathan dengan bangga, dengan tatapan pamer. Nathan Clark, apa kamu sudah melihatnya sekarang? Tanpa campur tanganmu, kita berkembang lebih cepat. Di antara murid satu angkatan, kami tidak terkalahkan. Selama ini, aku telah meningkat 10 kali lipat. Kamu tidak menyangka, bukan? Apalagi yang ingin kamu katakan? Bukankah kamu katakan jika kami meninggalkanmu, kami tidak akan berkembang? Sekarang, apakah wajahmu sakit? Som Mathis dan yang lain memelototi Nathan. Mereka mengira Nathan akan menunjukkan ekspresi terkejut dan menyesal. Tapi Nathan tidak menanggapi sama sekali. Dia mencibir. Memang benar kalian berkembang pesat. Tapi apa? Som Mathis dan yang lain menatap Nathan dengan serius. Tapi kamu menyia-nyiakan hidup dan energimu. Kalian akan mati. Nathan tentu dapat melihat orang-orang ini berpenampilan kuat namun keadaan dalamnya hancur. Hah, mendengar ini, raut wajah Farrell Powell berubah drastis. Apa Nathan menyadarinya? Celaka. Bersambung.